Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bergabung melalui Zoom meeting untuk mendengarkan dan menyimak serta semoga dapat membangun sebuah diskusi yang bermanfaat untuk kita semua di kegiatan Bi-Weekly Forum yang ke-35 Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Kemudian pada hari ini kita akan mendengarkan materi dari Bapak Dr. Suryadi MA. Beliau merupakan pakar Media Culture Studies yang telah mengkaji sejarah kedatangan teknologi rekaman suara ke Indonesia. Sebelumnya saya akan membacakan dulu sekilas mengenai biografi Bapak Dr. Suryadi MA. Jangan panjang-panjang, Pak. Gih, Pak. Ya, singkat saja, pada saat ini beliau merupakan dosen di Department of Languages and Culture of Southeast Asia and Oceania di Leiden University di Belanda. Dan beliau juga pernah menjadi dosen di Universitas Indonesia serta di Universitas Bung Hatta di Padang. Beliau juga menyelesaikan PhD-nya pada tahun 2014 dengan topik The Cultural Significance of Regional Recording Industry in West Sumatra. Kepada para peserta, sebelum saya persilakan kepada Bapak Dr. Suryadi MA untuk menyampaikan materinya, kami mohon kepada peserta untuk mute voice-nya agar materi yang bisa tersampaikan dengan baik. Kemudian jika ada pertanyaan, feedback ataupun komentar bisa dituliskan, diketikkan di kolom komentar untuk nantinya kita bahas bersama ataupun dijawab oleh Bapak narasumber setelah materinya selesai. Untuk itu tanpa memperpanjang lagi, saya silakan kepada Bapak Dr. Suryadi MA untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Nini, Ibu Moderator. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Dr. Wildan, Mas Wildan, panggilan akrab saya sejak kami berjuang di Leiden. Sudah lama tidak berjumpa, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa berjumpa lagi. Terima kasih, Mas. Juga kepada mungkin kalau hadir di sini para rekan-rekan atau staf administrasi dan pejabat di lingkungan fakultas yang mungkin tidak saya sebut satu persatu karena menyingkat waktu. Ya, sebagaimana sudah disampaikan dalam poster, topik pembicaraan saya adalah mengenai media dan agama, berjudul Media dan Agama, Suara Modern dan Muslim Nusantara. Saya memilih topik ini karena menurut saya sejauh penelusuran kepustakaan yang saya lakukan, fenomena sound, fenomena suara secara umum, dan terutama dalam konteks ini mechanical sound, suara mekanik, belum banyak disentuh dalam kaitannya dengan agama di Indonesia. Kalau kita mengikuti atau menelusuri kepustakaan global mengenai sound, suara, itu sangat banyak, ya, sangat banyak, dan pendekatannya berbagai macam, antropologi, sosiologi, politik, dan lain sebagainya. Dalam konteks Indonesia memang ada disinggung, tetapi belum terkait dengan agama, belum banyak. Biasanya terkait dengan musik, dengan identitas lokal, dan sebagainya. Disertasi saya sendiri berfokus kepada bagaimana representasi atau mediasi
local culture di Sumatera melalui recording teknologi dari gramofon sampai kepada compact disc atau video compact disc malah memberi sumbangan tertentu atau memberi pengaruh tertentu terhadap identitas lokal, identitas Keminangan, Kemelayuan dan lain sebagainya. Tapi dalam kaitannya dengan agama ini masih belum banyak kepustakaan. Memang agak menurut saya agak melompat karena setelah itu banyak kajian mengenai agama dan media internet misalnya atau sosial media. Tetapi sound teknologi yang datang sebelum itu terlampaui gitu. Nah, ini salah satu alasan saya mencoba memperkenalkan kepada para peserta ini atau setidaknya untuk memperhatikan hal ini. Nah, jadi konsep dasar paling penting dalam pembicaraan saya ini untuk kemudian akan dielaborasi yaitu mengenai sound, ya, suara. Tapi tentu ada dua jenis suara. Suara natural atau natural sound itu suara alamiah, suara alam. Kalau kita mendengar suara hembusan, suara daun bambu ditiup angin atau suara daun nyiur ditiup angin itu suara alamiah, suara alam, ya, suara yang natural. Nah, kemudian suara mekanik. Nah, ini fokus saya. Mechanical sound, ya. Sound yang apa itu mechanical sound? Sound yang sudah dimediatisasi, yang dengan maksud untuk mereproduksinya atau mentransmisikannya kepada ke pihak lain atau ke tempat lain gitu. Nah, ini mulai dari penggunaan teknologi apapun, baik recording maupun alat pelantang suara, radio dan lain sebagainya. Nah, ini yang disebut mechanical sound. Dari segi antropologis, apa pentingnya mechanical sound? Karena begitu suara dimekanisasi, dia tidak lagi netral. Nah, ini penting untuk dipahami sebagai konsep dasar, ya. Ketika suara dimekanisasi, dia tidak lagi netral. Dalam buku Audible Past oleh Jonathan Sterner yang mengkaji sejarah mekanisasi suara manusia, itu dikatakan bahwa begitu suara dimekanisasi, dia bisa diperjualbelikan, bisa menjadi alat politik, bisa menjadi alat untuk mempengaruhi agama dan lain sebagainya. Nah, ini pentingnya untuk melihat mechanical sound ini terhadap manusia. Nah, di sini saya jelaskan sedikit beberapa kata penting dari Michel Bull dan Les Beck yang menulis The Auditory Culture Reader. Katanya pengalaman kehidupan sehari-hari semakin dimediasi oleh banyak suara yang direproduksi secara mekanis. Ini kita sadari. Bahkan mungkin tidak kita sadari dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa ini terjadi. Misalnya mungkin saya katakan sendiri, Mbak Nini mungkin lahir sekitar tahun berapa, Mbak Nini? Tahun 65, tahun 67, ya. Saya lahir tahun 65, Mas Widan mungkin, Dr. Widan mungkin agak sedikit belakangan. Kita ingat waktu itu di Jawa betapa masih dominannya barangkali di pedesaan Jawa, natural sounds, ya, Mbak Neni, mendengar suara burung, mendengar suara angin, ya, di pucuk pepohonan. Tapi sekarang coba dengarkan di Jogja, di jalanan, setiap hari telinga kita dibombardir oleh mechanical sound, suara motor, suara musik dari toko musik dan lain sebagainya. Jadi soundscape Indonesia menurut saya dalam 20 tahun terakhir itu berubah drastis. Soundscape Indonesia, baik di desa-desa, apalagi di kota-kota besar. Dan ini
the noise, kebisingan itu menguji rasa sosial kita hingga batasnya, hingga batas tertentu ya. Nah, the noise tests our sense of the look social to the limit. Nah, ini bisa kita lihat, kita tidak sadar apakah konflik-konflik dalam konteks RT atau lebih luas ya, ini apa hubungannya dengan sound? Kita tidak pernah pikirkan dengan mechanical sound. Itu tidak pernah kita pikirkan ya. Secara ilmiah ya, secara ilmiah maksud saya. Nah, jadi mengenal dunia melalui suara pada dasarnya berbeda dengan mengetahui dunia melalui penglihatan. Jadi jelas satu fase yang barangkali masih ada sekarang, tapi mungkin berkurang oleh bombardment dari dari YouTube misalnya, telah menghilangkan kesempatan bagi kita untuk memperhatikan pengaruh dari mechanical sound ini. Nah, itu yang ingin saya katakan. Nah, jadi betapa bahwa secara intens malah atau secara konsisten suara mekanik ini makin lama makin memenetrasi kehidupan manusia sampai hari ini ya. Slide berikutnya. Nah, jadi saya ingin mengatakan di sini bahwa kajian ilmiah mengenai suara itu sangat menarik ya, terkait dengan agama juga. Dan kalau kita melihat media ilmiah untuk itu banyak. Kalau ibu-ibu dan bapak-bapak fokus pada ini, banyak sekali media yang menarik, yang tertarik mengenai itu. Misalnya ada jurnal Sound Studies ya, yang sangat menarik. Saya melihat jurnal ini belum banyak fokus perhatian terhadap Indonesia, fenomena di Indonesia yang diteliti, yang dipublikasikan di sini misalnya. Nah, jadi saya ingin mengajak kita semua di sini memikirkan mechanical sound ini secara mendalam ya, secara ilmiah. Tergantung bidang apa saja kita. Dalam konteks kita sekarang tentu dari kajian agama ya, yang menurut saya sangat menarik ya. Ada beberapa pertanyaan kunci atau aspek kunci yang mungkin bisa yang bisa memicu kita untuk memikirkan ini. Misalnya suara membuat kita memikirkan kembali makna, sifat, dan pentingnya pengalaman sosial kita. Ya, itu. The sound makes us rethink the meaning, nature, and significance of our experience. Ya. Yang kedua, suara membuat kita memikirkan kembali hubungan kita dengan komunitas. Ya. The sound makes us rethink our nation, our relation to community. Jadi bagaimana hubungan kita? Saya akan mengeksplorasi ini lebih lanjut nanti, ya, berdasarkan fakta empiris yang kita alami di Indonesia, ya. Berikutnya, suara membuat kita memikirkan kembali pengalaman relasional kita, bagaimana kita berhubungan dengan orang lain, diri kita sendiri, dan ruang-ruang tempat yang kita huni. Ya. So sounds make us rethink our relational experience, how we relate to others, ourselves, and the spaces of places we inhabit. Sesuatu yang menurut saya kalau dipikirkan mendalam ya, sangat menarik di Indonesia sekarang. Konflik-konflik sosial, relasi antar etnik dan lain sebagainya ya, sangat menarik ya. Dan terakhir, suara membuat kita memikirkan kembali hubungan kita dengan kekuasaan. Menarik sekali ini, bagaimana dengan power relation and contestasi akibat ini
dengan kekuasaan, antara kekuasaan dan masyarakat. Ya. Berikutnya, ya. Jadi saya ingin memberi gambaran historis sedikit. Mekanisasi suara dalam masyarakat kita, dalam masyarakat Indonesia itu sudah lama terjadi. Studi saya kemarin saya kirimkan satu artikel mengenai itu kepada Dr. Wildan mengenai the early years of gramophone and phonograph di Jawa itu sangat menarik. Sudah mulai dari 1880-an yang kemudian berkembang sampai awal 1900-an ya. Saya ingin menggambarkan di sini bahwa pada masa itu reaksi terhadap suara yang ada dalam fonograf itu berbagai ragam. Dan kebanyakan orang pada masa itu menganggap bahwa suara dalam piringan hitam itu atau yang lebih awal itu dianggap seperti suara setan ya. Dan oleh karena itu di dalam bahasa Melayu orang menyebut mesin bicara, mesin yang bisa berbicara. Dan di Banyuwangi atau di Jawa pada umumnya orang mengatakan tabuhan mesin ya. Mesin yang ditabuh, apa itu? Ya bagaimana menerjemahkannya? Karena kekagetan mereka. Sesuatu yang penemuan fonograf oleh Thomas Alva Edison tahun 1887 kalau tidak salah atau lebih awal membuat revolusi yang paling signifikan dalam pandangan orang terhadap suara. Karena dengan teknologi itu suara bisa direproduksi dan suara yang mati bisa disimpan ya. Suara yang dari masa lampau bisa disimpan. Nah, ini berpengaruh terhadap kehidupan manusia sesudahnya. Termasuk suksesornya seperti kaset dan lain sebagainya. Jadi aspek kemodernan yang dibawa oleh suara mekanik membawa berbagai pengaruh dan perubahan terhadap masyarakat. Ya. Jadi mekanisasi suara berimpak kepada kehidupan beragama masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Ya. Pada masa itu umat Islam tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di tempat lain bereaksi terhadap penemuan teknologi itu. Dan kalau kita lihat secara umum sampai hari ini, kita melihat bahwa selalu ada reaksi terhadap dari kalangan umat beragama terhadap suara mekanis ini akibat penemuan teknologi terbaru, apapun bentuknya. Dan ini tentu saja mempengaruhi hubungan mereka dengan agama lain juga, tapi juga dalam diri mereka sendiri, dalam komunitas agama tersendiri, agama itu sendiri. Ya. Berikutnya, silakan. Ya. Jadi saya ingin menggambarkan di sini sedikit. Maaf, ini fotonya tidak begitu muncul ya. Saya tidak tahu kenapa. Saya menggambarkan sebuah kasus ya untuk membuat kita bisa memahami secara ilmiah keadaan ini, yaitu munculnya reaksi terhadap terhadap rekaman pertama Al-Quran dalam piringan hitam pada tahun pada awal 1900 ya. Ketika pertama kali piringan hitam Al-Quran sampai di Jawa dan di dunia Melayu pada umumnya, muncul reaksi dan pertanyaan dari kalangan Islam Nusantara. Pertanyaan itu macam-macam. Antara lain, yang pertama, apakah mendengarkan Al-Quran dalam piringan hitam itu berdosa kita? Itu pertanyaan pertama, misalnya.
Pertanyaan lain misalnya muncul, apakah yang lebih moderat barangkali, apakah dengan mendengarkan Al-Quran itu kita mendapat pahala? Nah, itu beberapa pertanyaan. Dan pertanyaan yang lain misalnya, apakah dengan suara wanita yang mendengarkan Al-Quran di dalam piringan hitam itu boleh didengar atau tidak? Jadi macam-macam, ada aspek gender, ada aspek macam-macam. Nah, ketika itu muncul fatwa dari Said Utsman ya di Batavia pada 1899. Barangkali kita di sini para pengamat atau yang menekuni studi Islam sudah tahu siapa beliau, dan kemarin ada Profesor Niko Kapten yang ke Jogja yang sedang merampungkan atau apa namanya, yang sudah meneliti mengenai tokoh kita ini, tokoh Said Utsman ya. Nah, kemudian muncul juga fatwa dari Said Abdullah Al-Zawawi, seorang Arab sebenarnya yang waktu itu tinggal di Malaka ya, di Semenanjung Malaya. Abdullah sebenarnya orang Arab, tapi waktu itu dia meninggalkan Arab Saudi karena bertentangan dengan, kalau saya tidak salah, penguasa di sana. Ya. Nah, saya tidak akan membahas ini karena beberapa artikel sudah mengemukakan hal ini dengan baik. Tapi apa yang ingin saya katakan di sini adalah menggambarkan kepada kita sekalian bagaimana reaksi terhadap mekanisasi suara, dalam hal ini suara Al-Quran, oleh kehadiran oleh penemuan piringan hitam, gramophone disc ya, dan reaksi masyarakat Islam beragam pada waktu itu, dan reaksi dari ulama beragam pada waktu itu. Tapi dari rekaman sejarah yang kita lihat, tampak bahwa ulama pun berusaha melakukan ijtihad atau sesuatu yang baru untuk memposisikan diri atau mengambil aspek-aspek positif sambil tetap memandang hal-hal yang negatif terhadap penemuan teknologi ini, terhadap mekanisasi suara ini. Nah, ini satu contoh saja yang sangat menarik. Kalau kita melihat kepada masa-masa yang lebih kemudian, ini justru makin menarik sebenarnya. Contoh adalah slide berikutnya, mengenai apa yang baru saja kita alami kan di Indonesia, heboh tentang mikrofon suara azan. Saya mencari-cari kajian ilmiah mengenai ini, belum ada. Atau barangkali saya terlewat. Kalau ada, barangkali peserta nanti mohon infokan saya. Ini kan fenomena sosial yang menarik, yang terkait dengan media baru dan juga keagamaan ya. Dan seperti saya katakan tadi, bagaimana hubungannya dengan politik, refleksi terhadap kekuasaan. Kita lihat kan heboh mengenai pernyataan Menteri Agama dulu mengenai suara azan dan lain sebagainya. Sesuatu yang menurut saya kawan-kawan di UIN Jogja atau UIN pada umumnya perlu mengkaji secara mendalam ya. Menarik sekali menurut saya. Tapi saya belum menemukan satu kajian yang, maksud saya dalam konteks jurnal internasional ya, yang sangat yang boleh dibaca oleh international readers, maksud saya. Sebuah fenomena yang sudah mempengaruhi berbagai macam aspek, relasi dengan umat Kristen, komunitas seperti saya sebutkan dalam poin-poin penting untuk memikirkan ini secara mendalam kan, dengan diri sendiri ya. Saya melihat, menelusuri di dalam di internet bahwa di kalangan umat Islam sendiri ada pro kontra mengenai ini kan. Ada yang menganggap memang suara azan sudah harus
dibatasi. Ada yang menganggap ini tidak. Nah, ini perlu dipetakan dan perlu dianalisa oleh kawan-kawan dari perspektif agama. Menarik sekali. Dan kita tahu bahwa sebenarnya pelantang suara di masjid adalah satu fenomena yang sangat ajak dan mempengaruhi soundscape Indonesia. Tidak ada menurut saya, mungkin di tempat-tempat tertentu yang mayoritas Kristen masih terdengar, tapi di mana di Indonesia, di Jawa lah katakan, kita tidak mendengar suara azan, suara dari masjid dengan pelantang suara mengaji atau azan di setiap waktu. Ini sudah menjadi bagian dari Indonesian soundscape, tetapi ini tidak pernah diamati secara ilmiah oleh secara mendalam ya. Mungkin pernah, tapi maksud saya secara mendalam dalam tingkat disertasi misalnya oleh sekolah kita ya. Saya pergi, bahkan kalau saya pulang ke Indonesia, inilah yang merindukan saya. Nah, ini menarik lagi, Dr. Wildan, dilihat dari psikologis ya. Kalau saya pulang ke Indonesia, Mbak Nini, yang paling membahagiakan saya adalah bangun pagi dan mendengar suara azan. Sesuatu yang tidak saya dengar di Belanda selama 20 years, more than 20 years, lebih dari 20 tahun. Dan kalau saya pulang, saya seperti menjadi diri saya kembali. Nah, ini satu aspek psikologis yang saya sebut pada slide tadi, slide kedua, ketiga tadi. Ya. Ini tidak pernah kita pikirkan, psikologi suara azan dan dan perubahannya dalam masyarakat kita. Sesuatu topik yang saya berharap pada suatu saat nanti akan menjadi topik disertasi oleh seseorang dari, mudah-mudahan dari UIN Sunan Kalijaga ya. Itu ya. Oke. Seperti saya katakan, ini hanya pemancing saja. Salah seorang dari scholar kita, menurut saya, mungkin ada beberapa lain, tapi yang paling saya kenal adalah yang menaruh perhatian besar pada transmisi suara dan kaitannya dengan keberagaman adalah Dr. Sunarwoto, dosen kita. Dan juga di UIN kan, Dr. Wildan, Mas Sunarwoto? Ya, betul, di Pasca. Ya, adalah Mas Sunarwoto. Disertasi Mas Sunarwoto mengkaji radio Salafi di Solo ya, sangat menarik. Dan dari disertasi itu beliau sudah menghasilkan beberapa tulisan yang lain seperti saya senaraikan di sini. Jadi jelas bahwa berbagai aspek dari suara modern ini, baik dalam arti transmisinya atau reproduksinya, kita melihat sekarang di banyak masjid. Saya yakin itu. Apakah ini pernah diinvestigasi oleh mahasiswa kita, Mas Wildan? Coba suruh mahasiswa, berapa banyak suara mengaji sebelum azan salat wajib itu di masjid yang memutar kaset VCD? Saya yakin itu hanya VCD, bukan lagi suara orang ya. Barangkali di desa-desa masih ada orang mengaji dengan memegang mic ya. Tapi saya yakin kebanyakan itu adalah suara mekanik ya. Suara VCD atau CD atau kaset dari mengaji yang ditaruh di depan mikrofon di dalam mihrab kan. Ini menarik sekali, dan hal-hal seperti ini menarik untuk menyuruh ke mahasiswa Mas Wildan menginvestigasi dari 20 musala atau masjid di Jogja, berapa yang memakai itu dan berapa yang langsung dengan suara manusia ya. Itu menarik ya kalau ada datanya itu. Tapi saya yakin makin banyak suara mekanik ini masuk ranah agama kan, sesuatu yang menarik. Nah, di sini saya senaraikan beberapa tidak lengkap karena ini agak seperti biasa. Mas Wildan menghubungi saya 2 minggu lalu ya, sudah lama sebenarnya, tapi ini sejauh yang saya investigasi dari UB, beberapa publikasi dari Mas Sunarwoto yang menarik. Tapi juga saya senaraikan di sini tulisan Profesor Whitcomb mengenai yang tadi, Quranic recitation in pornography dan reaksi masyarakat Islam terhadapnya ya.
yang diterbitkan baru-baru ini di jurnal jurnal American Oriental Society. Nah, dalam konteks global sudah cukup banyak ya yang bisa kita jadikan referensi ya yang berfokus kepada suara ya dan efeknya terhadap agama. Saya melihat karya-karya antropolog Charles Hirschkin fokus kepada Mesir ya, bagaimana pengaruh kaset dalam sermon di dalam konteks keagamaan dan politik di Mesir misalnya, juga mengenai kesalehan dan penggunaan kaset-kaset atau rekaman-rekaman Al-Quran dan sebagainya. Nah, Dr. Wildan dan moderator kita, saya cukupkan di sini dulu. Dan saya sebenarnya ingin mendapatkan, justru karena jauh selama ini dari tanah air, mendapatkan gambaran yang sebaliknya dari kawan-kawan. Tetapi apa yang ingin saya katakan di sini adalah bahwa suara mekanik yang sama dengan di tempat lain di dunia, yang telah begitu mempengaruhi kehidupan masyarakat kita Indonesia, khususnya mayoritas umat Islam juga, dengan berbagai fenomena yang ditimbulkannya, termasuk yang terbaru mengenai kontroversi mengenai suara azan di pelantang suara dan sebagainya, adalah objek lokus kajian yang sangat menarik bagi kita di dalam bidang pengkajian Islam untuk melakukan penelitian terhadapnya lebih dalam, lebih intensif, dan lebih menggunakan multi pendekatan ya, pendekatan yang bersifat multidisipliner ya. Itu saja dulu Mas Wildan, dan terima kasih, mudah-mudahan ada umpan balik dari kawan-kawan sekalian dan dari mahasiswa juga. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suryadi MA atas materinya, dan sangat menarik ya bagaimana perubahan suara yang kita dengar selama ini ternyata natural. Saya juga baru menyadari, oh iya ya, ternyata natural sound yang kita dengar saat ini semakin hari semakin berkurang, yang merupakan efek dari modernisasi yang juga kita alami, sehingga mechanical sound yang kita dengarkan semakin hari juga semakin bertambah. Nah, untuk itu dari peserta webinar kali ini, apakah ada pertanyaan atau feedback? Silahkan raise hand atau bisa diketikkan di kolom komentar. Baik, apakah ada pertanyaan? Silahkan. Ya, silahkan Ibu Dr. Witri atas pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam atau pagi, Prof, di sana, Pak Dr. Suryadi. Menarik ya. Masih pagi. Tentang masih pagi. Mbak Witri, sore dan hujan. perkenalan ya, dulu orang Padang gitu, sesama Padang. Oh ya, sesama Padang. Oh ya, iya Jangan Pak. pakai bahasa Padang ya. Nggak boleh bahasa Padang. Iya. Ini Pak Suryadi, ketika natural sound itu berkurang, itu sebetulnya implikasinya apa ya? Kadang-kadang sekarang musik itu kadang-kadang itu juga sangat beragam ya. Mereka juga mengadopsi suara-suara alam, suara-suara binatang atau cultural sound yang lain gitu ya, misalnya kedaerahan yang sifatnya seperti misalnya musik itu kan juga sangat variatif. Di Bali gitu juga ritmenya mengikuti ombak, dan begitu juga di Jawa Tengah ritmenya juga lebih calm karena tenang, tidak ada ombak. Jadi dinamika suara yang didengarkan oleh manusia itu juga sangat bervariatif gitu loh. Nah, apakah itu bisa dikatakan, maksudnya gini,
suara itu kan memang mengikuti zamannya ya, Prof ya. Jadinya artinya kemudian kepekaan orang terhadap suara itu kan juga berbeda gitu ya. Kalau sekarang kita lebih banyak mendengarkan yang sifatnya tadi disampaikan mekanikal, nah kira-kira apa ya, implikasinya seperti apa? Saya mungkin kurang begitu ngeh tadi penjelasannya kira-kira kalau kita kehilangan seperti natural sound. Kalau Ya, itu aja mungkin. Makasih penjelasannya. ya ini apa namanya? Saya rasa ada implikasi psikologisnya selain implikasi sosiologisnya kan. Semakin banyak suara alam yang dimekanisasi kan. Tentu ini satu bidang kajian yang menarik pula. Saya beri ilustrasi begini. Sekarang Ibu Witri, ada saya lihat di toko-toko itu terapi psikologis dengan apa? Dengan mendengarkan rintik hujan. Jadi ada CD yang dijual yang kalau Anda mengalami susah tidur atau apa, itu psikolog menyuruh kita mendengarkan itu sambil tidur, rintik hujan. Rintik hujan ya, coba cari di YouTube, ada itu. Mengapa kita perlu itu? Padahal kita mendengar hujan sendiri bisa dari luar kan? Atau kena ya. Nah, ini menarik kan, bahwa kita harus melalui sebuah suara natural yang sudah dimediasi untuk menenangkan kita kembali. Kita menjadi asing dengan suara natural itu sendiri. Kita mencarinya lewat sebuah media kan. Jadi apa yang ingin saya masukkan adalah bahwa saya tidak tahu istilah psikologis, tapi ada semacam pengasingan kan, pengasingan psikologis kita terhadap alam ya. Oleh karena itu saya memahami sekarang kenapa banyak orang di Eropa ini misalnya yang mengalami modernisasi sudah begitu lama, itu kalau berlibur itu mereka pergi ke gunung yang sunyi ya, pergi ke Tibet, atau mahasiswa saya ini ada beberapa orang pergi ke pedalaman Brazil ya, ke pedalaman Afrika. Katanya saya ingin bebas dari suara apa gitu. Nah, saya rasa ini salah satu refleksi dari itu. Tapi di sisi lain, ketergantungan terhadap suara mekanik itu memang makin tinggi. Dan seperti saya katakan tadi, justru kalau kita ingin mendengar hujan sendiri karena kita mengalami masalah susah tidur atau insomnia, justru kita mencarinya di kaset, bukan pergi ke desa dan mencari hujan, mendengarkan hujan sendiri kan. Itu sebagai contoh. Tapi ini mungkin karena juga effectiveness-nya kita tidak tahu. Tapi apa yang ingin saya katakan adalah bahwa kita melihat bahwa suara mekanik itu memang makin membombardir psikologi manusia, seperti meminjam kata-kata Jacques Attali, seorang yang fokus kepada ini dari perspektif musik ya. Hampir tidak ada, saya rasa mungkin Ibu Witri barangkali bisa mengambil jarak, tapi kalau kita lihat anak-anak kita sekarang, hampir tidak ada jam dalam hidupnya tanpa mechanical sound. Ya, ini apa itu yang saya pakai di telinga ini, kan hampir kita temukan di telinga anak muda sekarang, sambil jalan, dan malah ada yang banyak ditabrak mobil karena telinganya dipenuhi oleh mechanical sound. Di Padang itu sering di pelintasan kereta api, beberapa orang meninggal, Dr. Wildan, karena mendengarkan musik sambil jalan telinga. Nah, ini sebagai ilustrasi saja. Nah, menarik kalau kita lihat dari segi keagamaan dan sebagainya. Apakah misalnya saya gambarkan begini, ketika saya pulang ke Indonesia dalam 5 tahun terakhir atau mungkin lebih, saya melihat bunyi bacaan Al-Quran sebelum azan itu kan sering diputar itu Ibu Witri, sebelum azan asar misalnya, itu hampir seragam di banyak tempat. Ini menunjukkan bahwa dia direkam dari kaset, dia
dilantangkan dari kaset yang sudah dijual atau mungkin tidak dijual, tapi di kaset komersil atau VCD. Dia bukan dari suara Ibu Witri sendiri, suara langsung. Apa efeknya terhadap orang malas ke masjid misalnya? Sama saja. Kan kalau saya tertarik kepada sesuatu, saya tertarik karena ada variasinya. Tapi saya pergi, saya dengar di masjid A, saya dengar di masjid B, di kampung B, begitu saja suara ngaji semuanya. Nah, misalnya, ini tidak belum menjadi perhatian kita secara mendalam, kan? The homogenization of Quran sound in our mosque and prayer house misalnya. Ini sama, pergi ke Jawa Timur, pergi ke Banyuwangi, pergi ke Banten, suara orang mengaji di masjid sebelum itu hampir sama karena dibeli dari kaset yang sama misalnya. Ini pengamatan saya sementara ya. Barangkali makanya tadi saya suruh Mas Wildan atau Dr. Wido untuk menginvestigasi surau-surau itu. Apa yang mereka putar sebelum salat wajib itu. Ini sebagai ilustrasi untuk memikirkan lebih dalam Bu Witri efek dari suara mekanik ini ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Cuman mungkin sedikit lagi Pak. Trending tentang mekanik sound dalam agama ya. Beberapa waktu lalu kita juga agak heboh itu Gus Menteri kemudian membatasi gitu ya penggunaan suara di masjid dan memang dan apa ya secara cultural itu agak sulit gitu ya dibatasin. Misalnya bahkan saya di kota pernah itu juga tinggal pas lagi nginep di Jakarta begitu, bahkan suara yang toa itu sampai masuk ke dinding hotel dan itu sebelum jam 4 subuh itu sudah istilahnya sudah bunyi gitu. Nah, itu intinya sebetulnya bicara tentang salawat, salam dan apakah ini apa ya? Saya melihat apakah di sini agama itu menjadi lebih sekedar mekanik saja atau semacam kehilangan apa ya yang tadi natural sound ritualnya yang sesungguhnya gitu yang mungkin menjadi kajian Pak Suryadi itu tapi sangat menarik ketika bicara ini. Iya, oleh karena itu seperti saya katakan proses mekanisasi suara ini menimbulkan berbagai macam aspek ya. Boleh saya pergi sebentar, Mas Wildan? Ada sesuatu? Ya. Iya Pak. Pak Didin, apa kabar? Alhamdulillah baik. Maaf ya kemarin nggak sempat ketemu. Saya yang minta maaf. Waduh, saya yang bersalah ini. Ya, sehat selalu. Alhamdulillah. Ini tadinya mau ke kampus nggak kuat, capek-capek pulang dari Jogja. Ya itu kebetulan Pak Didin sudah datang, sudah gabung. Oke, terima kasih. Iya, ya. Jadi Bu Witri, saya rasa justru sebagai scholar, sebagai sarjana kita mencoba memahami fenomena ini. Ada power relation di sini kan antara kekuasaan dan masyarakat ya. Ada juga saya kira menimbulkan reinterpretasi terhadap aspek-aspek tertentu dalam agama. Kita tidak membayangkan sebelumnya bahwa suara mekanik itu mendapat reaksi seperti itu. Bisa didengar saya, Bu Witri? Iya betul, Prof. Oke, ya. Nah, bahwa melantangkan suara azan itu kan sudah natural dari dulu. Oleh karenanya itu dibuat menara kan.
menara masjid. Waktu itu orang datang ke sana. Kemudian pada tahun 30-an, sejauh yang saya ketahui, mulai dipakai pelantang suara, toa ya, di masjid-masjid ya. Di Sumatera Barat, Ibu Witri, saya baca itu di koran Utusan Melayu, satu masjid di Sawah Lunto yang pertama kali menggunakan itu pada tahun 20-an ya. Jadi sebenarnya mekanisasi suara adalah bagian integral dalam keislaman kan, terutama terkait dengan suara azan. Nah, mengapa hal itu menjadi problem sekarang? Nah, mengapa itu menjadi problem sekarang? Kan dari dulu sejak zaman masih pakai mulut orang naik ke menara sampai kemudian toa dan kemudian sekarang ya. Saya melihat karena di sini kalau menurut interpretasi saya dan mungkin perlu kita pikirkan bersama juga bahwa ini adalah akibat kontestasi yang makin rumit juga antara suara-suara modern itu sendiri. Jadi saya merasa terganggu oleh suara azan karena saya ingin mendengar suara televisi, karena saya ingin mendengar suara musik yang terbaru di telinga saya kan. Jadi dan ini kalau kita lihat soundscape Indonesia itu begitu radikal berubah menurut saya. Siapa yang tinggal di Jogja dalam 20 tahun terakhir merasakan itu. Juga di Padang di mana-mana. Jadi iritasi ini saya memakai dalam disertasi irritation to the modern sound ya. Perasaan teriritasi terhadap satu suara modern kemungkinan karena dikontestasi oleh suara modern lain. Jadi in your mind, in your feeling ada segregasi dan kalau kita meminjam metafor ada rasisme terhadap suara modern itu sendiri. Anda merasa rasis terhadap suara azan sekarang, maaf, karena Anda lebih senang mendengar suara musik. Misalnya, how do we put it in scholarly field ya? Bagaimana kita menaruhnya ini dalam penelitian ilmiah? Ini menarik sekali menurut saya. Ada banyak hal yang kita bisa amati dari itu. Dan menurut interpretasi saya ada kontestasi yang makin intens antara suara modern itu sendiri dalam psikologi orang Indonesia, umat Islam pada khususnya, dan antar etnik pada umumnya, yang berpengaruh terhadap hubungan di dalam umat Islam itu sendiri, hubungan dengan etnik lain, seperti sering terjadi dengan suara azan itu kan, ada protes dari minoritas Kristen dan sebagainya, dan lain sebagainya. Ini tugas kita sebagai scholar untuk memetakan dan menganalisanya, begitu. Itu sebagai interpretasi saya, Bu. Makasih, Prof. Menarik sekali. Baik, terima kasih Pak Suryadi atas jawabannya dan Mbak Ibu Witri atas pertanyaannya. Masih ada lagi pertanyaan dari peserta webinar. Jika ada, bisa silakan raise hand. Silakan. Mengenai mekanisasi suara. Baik, silakan Pak Wildan, sepertinya mau ya, silakan Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih sekali Bang Suryadi. Ini menarik sekali apa yang disampaikan dan betul bahwa saya juga nggak begitu ngeh ya bahwa ini menjadi objek riset yang menarik tentang natural sound dan mechanical sound tadi. Hanya saja ya ini harus riset yang menarik untuk hal ini. Maksud saya ke depan bisa juga menjadikan ini sebagai kajian kita. Saya mungkin akan sedikit menyampaikan tentang mungkin bukan bandingannya antara natural sound dengan mechanical sound, tapi ada kalau di dalam kajian Islam itu menarik juga tentang ada, saya ini mungkin bagian juga dari riset-riset seperti ini tentang
suara ya. Misalnya kalau tadi disampaikan tentang adzan, misalnya itu sekarang sudah mulai berkembang adzan itu dengan adzan langgam Jawa misalnya. Tapi ini lebih ke inovasi suara ya, bukan mechanical atau jadi tentang inovasi. Saya kira ini juga bagus. Kalau tadi disampaikan oleh Bang Suryadi tentang bagaimana pendapat Said Usman tentang adzan bukan baca Al-Quran dari gramafon misalnya. Sekarang mungkin banyak juga yang merespon mungkin kurang apresiatif paling tidak gitu kan terhadap inovasi-inovasi suara-suara adzan itu. Betul bahwa di Indonesia itu adzan yang sekarang misalnya mulai diatur oleh pemerintah itu mendapat respon yang sangat beragam di masyarakat gitu kan. Banyak yang masyarakat yang langsung kayak pemerintah ngajak perang gitu. Ini banyak terjadi gitu kan di banyak grup-grup, kelompok-kelompok WA itu kan orang jadi kayak merasa dipanas-panasi begitu. Saya kira menarik kalau mungkin Bang Suryadi mungkin berbagi juga bagaimana konteksnya di Mesir tadi ya. Mesir tadi katanya di Mesir juga diatur bagaimana kondisi peraturan pemerintah tentang itu. Saya kira juga hal yang menarik kalau misalnya bisa share sejauh mana. Kalau saya tidak ke sound natural atau mechanical-nya, tapi mungkin respon masyarakatnya gitu. Itu juga menarik untuk kita kaji. Terima kasih Bang Sur. Oke, ya saya sendiri Mas Wildan belum membaca risalah yang lebih dalam mengenai keadaan di Mesir itu, tapi studi Charles Hirschkin mengenai penggunaan kaset itu pernah saya baca pada masa era yang lebih awal. Satu hal yang sebenarnya menarik juga bagi kita di UIN di Indonesia seperti Mas Sujadi yang expert, yang ahli mengenai Islam di Eropa, khususnya Belanda. Saya harap ke depan Mas Wildan ada kandidat kita yang mendalami Islam di Timur Tengah itu loh. Bukan orang Timur Tengah saja meneliti kita, tapi ya fenomena Islam di Mesir misalnya. Hiskin itu melihat era kaset, Mas Wildan. Jadi bagaimana kaset ini digunakan dalam masyarakat ya, terutama dalam ini kaset rekaman Al-Quran ya, atau di radio misalnya. Kalau kita pergi ke Kairo itu kan sering kita dengar di taksi-taksi itu Al-Quran itu diputar ya. Sopirnya barangkali itu ingin mendengar sambil ini. Jadi berpengaruh. Tapi menurut Hiskin di sini kekuasaan state itu menentukan ya. Jadi ada imposed regulation dari negara begitu terhadap apa. Nah ini sebaliknya dari apa fenomena yang terjadi sekarang di Indonesia, Mas Wildan. Justru negara membatasi suara mekanik melalui mikrofon suara azan ini. Nah akan sebaliknya. Jadi kontestasi politik itu menarik untuk diamati lebih lanjut ya. Di samping tadi menarik juga variasi-variasi yang mungkin terjadi karena mekanisasi itu langsung atau tidak. Sebab cukup jelas dan saya juga yakin para peserta sekalian bahwa mechanical sound itu atau mediasi suara melalui teknologi itu merangsang terjadinya variasi, merangsang terjadinya inovasi. Nah, ini penting untuk satu teori yang sudah banyak terbukti itu dari penelitian-penelitian di tempat daerah lain. Jadi mediasi suara oleh teknologi modern itu merangsang terjadinya inovasi dan juga variasi ya.
karena orang ingin membuat berbeda dari yang lain. Nah, saya tidak tahu apakah misalnya Quran Langgan Arab itu juga dipengaruhi oleh langsung atau tidak oleh mekanisasi yang makin masif Al-Quran di dalam masyarakat kita atau tidak, itu perlu diteliti lebih lanjut ya. Satu hal menurut saya Mas Wildan dari segi akademik adalah mengapa kita agak bukan agak abai tapi kurang menaruh perhatian terhadap fenomena ini adalah kurangnya literatur ilmiah mengenai ini. Nah, saya usulkan kepada Mas Wildan atau kawan-kawan di Jogja itu membuat satu kuliah mengenai Islam and Modern Sound seperti itu. Dan suruh kalau perlu kita terjemahkan beberapa artikel yang menarik ke dalam bahasa Indonesia untuk menjadi buku pegangan. Artikel Charles Hiskin, satu atau dua artikel dari Mas Sunarwoto dari segi radio, artikel dari Pak Witkam mengenai fatwa terkait dengan apa yang dia sebut sebagai pornografik Al-Quran ya, dan lain sebagainya. Sehingga ini lambat laun kita membangun satu atau dua mahasiswa, mudah-mudahan lebih banyak, yang apa itu dalam istilah kolokvialnya, yang ngeh terhadap fenomena ini, fenomena yang mempengaruhi kehidupan kita sebagai nation, sebagai warga negara, sebagai bangsa, sebagai pemeluk Islam, sebagai pemeluk agama, dan juga sebagai anggota masyarakat. Gitu. Jadi saya melihat memang kita masih kekurangan referensi ilmiah, bacaan ilmiah mengenai subjek ini dalam bahasa Indonesia. Ya. Tapi saya rasa kalau kita perkenalkan sambil menerjemahkan, mungkin ini perlu disampaikan kepada pihak fakultas atau menurut saya kalaupun ini diterjemahkan beberapa artikel terpilih ya mengenai ini, mungkin bisa berkonsultasi dengan Mas Sunarwoto dan dijadikan buku akan marketable juga, menurut saya akan ada slot atau pembelinya ya, karena mengingat cukup banyaknya UN di Indonesia kan. Ini celah Mas Wildan untuk menerbitkan buku mengenai ini, dan saya bersedia juga untuk menyumbang satu artikel yang saya rasa menarik ya mengenai ini. Jadi satu buku yang mungkin bisa dipakai oleh mahasiswa untuk mendalami atau untuk sadar betapa pentingnya ini dari segi ilmiah untuk diteliti. Terima kasih. Baik, selanjutnya ada Mas Aziz yang akan memberikan pertanyaan. Silakan Mas Aziz. Baik, terima kasih atas waktunya Mbak Nini dan selamat sore Pak Suryadi. Mungkin saya akan berbagi tentang literatur, Prof. Jadi beberapa tahun yang lalu saya sempat menerjemahkan bukunya dari Anneke Rasmussen, seorang etnomusikologis dari Amerika, dan saya kira ini mungkin satu-satunya atau mungkin sedikit buku yang membahas tentang bagaimana Islam itu dilihat dari perspektif soundscape-nya. Jadi ada salah satu chapter di buku itu yang judulnya itu Hearing Islam in the Soundscape, dan ia mengupas tentang bagaimana konsep di Indonesia itu orang-orangnya justru menyukai konsep ramai, sementara di negara-negara barat seperti Amerika atau Eropa mereka lebih tertarik kepada konsep yang menawarkan ketenangan, dan juga tentang bagaimana suara-suara itu diproduksi seperti adzan terutama, dan juga bahkan sampai kepada pagelaran-pagelaran di Islam sendiri seperti ada rebana, ada MTQ, kemudian ada sampai ke musik-musik semacam nasyid dan lain sebagainya. Tetapi saya kira literatur itu masih perlu diperbanyak, dan mungkin ini juga belum familiar di kalangan para akademisi terutama di lingkungan PTKIN. Ya, mungkin itu saja Prof dari saya. Terima kasih. Ya betul Mas Aziz. Ya saya ingat disertasi Ana yang kemudian diterbitkan mengenai tilawatil Quran kan, sangat menarik sekali.
sebenarnya kemarin saya mengubah slide saya sedikit. Saya sudah mau memakai foto sampul buku itu ya. Menarik sekali, dan saya rasa chapter dari Ana itu, kalau tadi buku yang saya usulkan itu bisa dipakai, itu salah satu. Bagaimana tilawatil Quran dilihat dari mediasinya di ya. Nah, ini menarik sekali. Ana menunjukkan konsep ramai guyub ya dalam masyarakat kita. Nah, berbanding dengan masyarakat Barat misalnya. Memang Mas Aziz, nanti kalau Mas Aziz sudah jadi ke Belanda, kalau naik kereta tuh lihat-lihat wagonnya. Ada wagon yang boleh bicara, ada yang tidak boleh ya. Silent, ada ditulis itu. Nah, saya lihat itu kemarin saya dari Leiden ke Den Haag, ada seorang turis yang tidak sadar itu. Ngomong keras sekali dan semua orang melihatnya, tapi dia tidak sadar rupanya karena dia turis, dia tidak membaca silent wagon, apa itu tempat duduk yang mesti diam gitu. Nah, kita ingin memahami juga sebenarnya apa yang terjadi dengan kontroversi atau ribut-ribut mengenai suara azan ini. Apakah seperti kata Mas Aziz Kiti atau mengutip Anna Rasmussen, masyarakat kita mengarah kepada silent society, dari masyarakat yang communality menjadi kita mulai merasa terganggu dengan suara orang lain. Kita mulai menempatkan suara secara pribadi di telinga kita kan. Makin banyak kita menggunakan earphone ya dalam keseharian. Ini menarik dilihat secara sosiologis kan. Mengapa tiba-tiba muncul protes terhadap hal ini misalnya saja kan, atau kita bisa melihatnya dari segi bagaimana kalau saya mengamati di media sosial juga, barangkali ini bisa diamati lebih dalam, bisa mendengar suara saya. Bisa Bapak? Bisa. Oh ya. Jelas, sangat jelas. Ya. Mbaknya nggak keluar, jadi layar saya gelap seolah-olah saya ini ditinggalkan begitu. Ini aspek lain ya dari webinar yang dalam webinar beberapa minggu lalu dengan Solo UNS, ada seorang presenter yang menarik sekali, bahwa di zaman webinar seperti ini kita seolah-olah juga alien satu sama lain gitu, tapi ini aspek lain. Nah, kembali ke hal tadi, apakah dalam masyarakat kita juga makin muncul perasaan individualisme itu terkait dengan suara ini? Mengapa orang mulai terganggu dengan kebisingan lingkungan ya? Dalam konteks ini, kalau kita kaitkan dengan apa penjelasan Mas Aziz dengan chapter dari disertasi atau buku Rasmussen tadi, kita mestinya orang Indonesia sadar mengapa di Belanda misalnya atau di Eropa itu tidak boleh masjid menginikan azan kan, melantunkan suara azan ya, karena mereka hidup dalam satu kultur yang di mana individualisme, kesendirian itu penting ya. Jadi kalau ada reaksi-reaksi rasis dan sebagainya, itu mungkin timbul dari orang yang tidak memahami itu. Nah, dalam konteks apa yang terjadi di Indonesia dengan ribut-ribut dengan suara azan ini, ya barangkali tugas kita untuk mengamati apakah ada kecenderungan juga dalam masyarakat kita bahwa akibat membajinya suara mekanik, orang cenderung menjadi individualis dalam mengapresiasi suara. Jadi banyak kan kita lihat orang seperti memakai seperti Mbak Nini ini memakai earphone ya di mana-mana, di kafe, dan saya juga melihat ada perubahan signifikan dalam masyarakat kita. Masyarakat kita makin silent, makin diam. Saya
naik bus kemarin, sengaja itu, dan naik kereta api pulang ke kampung dari Padang, naik bus umum, saya melihat fenomena yang sama sekali berbeda dari 10 tahun yang lalu, 10 tahun lalu saja. Sekarang di dalam bus orang diam dengan HP-nya. Dulu di dalam bus saya baru duduk, ditanya oleh orang duduk sebelah saya, mau kemana? Mau kama? PKama, Pak. PKama ada. Semua berbicara. Sekarang semua orang diam, ya. Ada sesuatu, dan ini mesti kita analisa secara ilmiah, dan terkait dengan juga suara azan tadi. Ada perubahan signifikan sekali oleh mekanisasi suara ini dalam masyarakat kita. Nah, barangkali itu tambahan dari saya, Mas Aziz. Dan memang buku Rasmussen sangat menarik sekali. Bagaimana tilawatil Quran itu dilihat dari berbagai aspek, termasuk mediasinya melalui mikrofon, ya, melalui media modern. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Dr. Suryadi atas jawabannya. Ada lagi dari peserta yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun feedback? Ya. Jika Kalau boleh bicara. ya, silakan Bapak Didin Rosidin. Silakan Bapak. Silakan. Ya, Nurul Rosidin. Oh, saya melihat ininya Pak, apa dari iya nama. betul, tidak salah ya. Saya munculkan itu supaya hanya 2 nama saja. Ya, Bapak Ya, silakan. udah sur ya. Ketemu lagi nih, meskipun secara online ya, udah lama sekali nggak ketemu. Dan temanya ternyata sedang up to date ya, up to date sekali nih. Sehingga menjadi hiruk pikuk. Kalau saya flashback ke belakang, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena saya tidak ikut dari awal, jadi saya berharap apa yang saya sampaikan bukan sesuatu yang basi atau bahkan tidak nyambung ya, saya berharap tidak nyambung. Jadi apa yang saya dengar saja di bagian-bagian terakhir dari dialog kita itu yang saya respon. Di Cirebon itu kan ada tradisi menarik, yaitu adzan pitu ya, di mana yang mengumandangkan adzan itu tidak hanya 1 orang, tetapi 7 orang. Mengapa itu dilakukan? Salah satunya ya karena tidak ada menara sebagaimana di Al-Hamra atau Al-Kazar, di mana muadzin bisa naik kuda sampai ke tingkat paling tinggi di menara dan mengumandangkan adzan. Ya. Sehingga diharapkan dengan 7 orang itu maka suara bisa terdengar sejauh mungkin. Ya, kemudian tidak hanya di Sang Cipta Rasa, di Masjid Blok Jumeneng juga ada hal yang sama. Jadi dengan kata lain bahwa ada upaya mensyiarkan di situ bahwa adzan itu fungsinya adalah memanggil orang terkait dengan masuknya waktu sholat. Nah, ketika teknologi masuk, maka tidak diperlukan lagi jumlah orang yang banyak. Ya, sehingga ada proses efisiensi di situ. Dari yang tadinya 7 menjadi hanya 1 cukup. Dan ada hal yang juga di waktu yang sama seiring dengan kalau kita membaca misalnya tulisan Azra ya yang sangat klasik terkait dengan bagaimana transformasi pandangan keagamaan di Indonesia seiring dengan semakin dekatnya hubungan antara Indonesia dengan Timur Tengah, ada proses purifikasi, ada proses pengenalan yang lebih masif lagi tentang Islam di Timur Tengah. Sehingga ketika bicara, suara adzan yang mana nih yang paling bagus? Kan seringkali merujuknya bukan ke adzan pitu gitu ya, atau adzan telu gitu ya, tetapi langsung ke sana dari Mekah itu bagus banget gitu ya, nyaman banget. Walau alam nyamannya itu apakah memang bagian dari upaya kenyamanan yang ia dengar atau lebih pada identifikasi diri bahwa saya bagian dari muslim yang taat gitu kan. Kadang-kadang kita mengatakan bahwa bacaan Sudes itu jauh lebih hebat dari bacaan misalnya Qori kita, bukan karena Sudesnya bagus,
tetapi lebih pada mengidentifikasi diri menjadi bagian dari Muslim yang sebenarnya, tanda kutip kan itu. Nah, ini dua hal yang saya barusan sampaikan. Di sisi yang lain kita juga betul tadi yang disampaikan oleh Bang Surya bahwa ada fenomena individualisasi sosial masyarakat di mana melalui HP ya. Ada ilustrasi yang menarik ya bahwa ketika ada 4 orang duduk di satu bangku itu ya. Nah, ada yang satu ketawa-ketawa, yang satu nangis bersedih, yang satu sedang bingung, yang satu malah pelangap-longo ya kan. Ternyata mereka masing-masing punya dunianya berbeda-beda. Yang tertawa melihat tayangan yang lucu-lucu, sementara yang nangis mendengar berita yang menyedihkan, sementara yang datar-datar saja dia sedang membaca koran dengan serius misalnya. Nah, situasi ini kan tentunya membawa juga pada hubungan sosial ya dan bagaimana penerimaan terhadap orang lain. Tetapi ini ada kontradiksi di situ. Jadi ada di satu sisi ada upaya menyiarkan Islam sejauh mungkin ya dengan berbagai macam instrumen sehingga harus mau tidak mau dikumandangkan sehingga orang selalu diingatkan akan kehidupan keagamaan. Di sisi lain masyarakat semakin individualitas. Ada di situ paradok ya. Ada paradok yang nyata. Tetapi itu terjadi mungkin lebih di kota. Ya, fenomena kota. Mungkin di Jogja iya termasuk lah. Tapi kalau fenomena saya di kampung, justru belum adzan sudah tahriman. Ada tahriman, ada sholawatan itu loh. Jadi kalau tidak ada sholawatan, malah ditegur. Kok masjid ini kok kayak kuburan katanya gitu. Harusnya ada sholawatan dulu lah 15 menit. Jadi ada persiapan sebelum adzan. Nah, dan sholawatan atau tahriman ini tidak hanya pas adzan, pas waktu sholat, tetapi bahkan ada setengah jam sebelumnya. Dan masyarakat di situ justru ketika tidak ada suara marah terhadap para pengelola DKM. Ini DKM apa kuburan katanya begitu. Nah, jadi unsur kota, unsur kampung juga menjadi variabel yang juga harus dipertimbangkan. Yang berikutnya adalah unsur terkait dengan pluralitas masyarakat yang tinggal ya. Jadi kalau homogen Muslim ya itu relatif welcome lah terhadap semua fenomena itu. Bahkan kadang-kadang berjanjinya keras-kerasan kan. Jadi kalau acara berjanji kan semakin keras semakin hebat kan gitu. Semakin pelan malah dianggap, wah kamu tidak merayakan berjanji dengan serius nih. Kamu harus mencintai Rasul. Kalau cinta Rasul ya sekeras-kerasnya. Kalau perlu sekuat-kuatnya kan begitu. Tetapi ketika bicara di perkotaan agak berbeda atau di komunitas yang plural juga berbeda. Jadi memang banyak anasir yang tidak hanya sebatas tadi ada natural dan mekanik suara, tetapi juga ada aspek sosiologis, ada aspek tradisi, dan juga ada transformasi dari sisi keagamaan yang perlu dipertimbangkan secara bersama-sama. Dan saya pikir ada banyak penelitian terkait dengan itu, ya, yang sudah mulai banyak. Kalau Julian Milley kan baru dakwah dulu ya, Kang Julian Milley, itu terkait dengan bagaimana dakwah melalui kaset. Mas Sunarwoto juga mengembangkan hal itu. Terus Mas Ikhwan kalau nggak salah ya sempat juga menulis tentang itu. Nah, tetapi realitas di masyarakat memang sangat kompleks terkait dengan hal itu. Tapi satu hal, saya berterima kasih sekali nih karena ini diingatkan karena barusan saya juga dengar adzan itu berjaraknya antara musola dengan musola hanya 10 meter. Dan itu saling bersautan dengan yang lainnya dan itu something normal saja gitu ya kalau di kampung itu bukan sesuatu yang problematik padahal mungkin bisa jadi tetangganya ada yang stroke misalnya tapi karena ketika saya tanya ya saya coba tanya nih itu nggak terganggu yang stroke justru diingetin biar yang stroke sadar akan agama katanya jadi adzan itu justru bagian dari healing katanya terhadap orang yang stroke. Oke, mungkin itu Bang Sur. Intinya saya ingin ketemu dan ngobrol dengan Bang Sur sudah lama nih, udah bertahun tahun hanya lewat WA saja. Terima kasih ilmunya. Dan Mas Wildan,
Mohon maaf kemarin saya tidak sempat ketemu, padahal udah lama sekali ingin bertemu ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak moderator ya. Iya. Terima kasih Mas, sudah lama Kang Didin ya, sudah lama tidak ketemu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Kang Didin ini jelas merupakan inspirasi tambahan bagi kita melihat fenomena ini dari berbagai sisi ya. Justru menurut saya dalam konteks rural sendiri, Mas Didin, antara satu pulau dengan pulau lain mungkin berbeda ya. Misalnya dalam masyarakat Minangkabau yang kebanyakan penduduk desanya kebanyakan di Minangkabau di Sumatera Barat, Mas Didin, itu minus ya, karena pergi merantau. Nah ini fenomenanya lain lagi. Orang yang mau azan itu saja susah dicari misalnya. Nah, misalnya apakah mungkin, dan menurut saya sangat mungkin, bahwa pada satu titik nanti di masa depan, azan itu sendiri hanya dipakai dengan rekaman ya. Bukan tidak mungkin. Kita dulu tidak membayangkan sebelum COVID ada, kita akan salat berjemaah dengan saf yang dijarangkan. Ini tidak kebayang pada masa sebelumnya, di mana dalam Al-Quran atau hadis, saya tidak ahli mengenai itu, Mas Didin, dikatakan bahwa rapatkanlah sahmu, apakahlah bahumu sama di sebelah supaya setan tidak menyela. Nah, sekarang dengan kenyataan ini muncul kan demitifikasi, kalau boleh kita memakai istilah itu, terhadap hadis atau keterangan yang sebelumnya itu. Nah, itu juga yang terjadi. Apa misalnya yang terjadi kalau di suatu titik nanti mungkin 100 tahun yang akan datang atau lebih awal, untuk orang azan saja susah dicari dan kita harus memutar kaset di depan mikrofon misalnya. Nah, ini akan menimbulkan fatwa dan reaksi baru. Jadi apa yang ingin saya katakan, seperti kata Mas Din tadi, berbagai faktor, berbagai fenomena ini menjadi satu perhatian yang menarik untuk menjadi objek kajian ilmiah yang menurut saya menarik untuk international readers mengenai untuk memahami Islam di Indonesia yang memang sudah dikaji dari berbagai aspek. Tapi dari segi media, hubungannya dengan media modern itu masih banyak hal hal terbuka yang bisa kita teliti. Ya, terima kasih atas pencerahan dan perspektif tambahan dari Mas Didin. Ya. Kemudian ini ada di kolom komentar, ada dari Pak Mustari yang memberikan komentarnya, menarik sekali bahasannya, udah Sur, seperti tersadar bahwa Islam atau agama itu dimulai dengan suara. Firman Allah disampaikan dengan suara melalui Jibril ke Nabi Muhammad. Al-Quran sebelum dibukukan adanya di suara-suara para penghafal. Nuhun. Jadi memang menarik sekali ya Pak, bagaimana kemudian itu suara itu ada sebelum tulisan gitu. Iya, betul. Terima kasih sekali Mas Mustari atas reminding us, mengingatkan kita pada ini bahwa hakikat Islam itu dari titik awal sebenarnya adalah sound transmission, kan? Transmisi suara Jibril, suara Tuhan ya kepada Rasul ya, kepada Prophet. Jadi memang sound transmission yang kemudian berkembang sampai hari ini, gitu. Satu hal yang betul seperti kata Mas Mustari mesti menjadi titik perhatian kita sebagai dalam dunia ilmiah ya, karena dari awal sebenarnya memang transmisi suara dari Allah, dari malaikat kepada para rasul ya. Menarik sekali ya. Terima kasih. Walaupun the first transmission itu pada masa itu tidak melalui mediasi teknologi ya, direct kan ya, kan dalam Al-Quran itu dijelaskan bagaimana Muhammad menerima itu ya, direct transmission ya. Nah, bagaimana itu kemudian tetap melekat dalam kehidupan kita sebagai orang umat Islam melalui berbagai macam reproduksi dan transmisi suara dengan menggunakan teknologi Barat. Nah, teknologi modern. Nah, satu titik Mbak Nini,
peserta sekalian, yang sering menjadi apa itu subjek wilayah perdebatan adalah bahwa dalam pengertian masyarakat Muslim awam kita, terutama karena pengaruh konteks politik global secara historis ya, bahwa teknologi ini diciptakan oleh orang kafir. Apakah kita boleh menggunakannya? Ini sering berulang terjadi. Mulai zaman fonograf sampai zaman kaset sampai zaman sekarang. Sekarang kan orang juga bertanya apakah boleh membaca Al-Quran di gadget Anda, di WC, di toilet misalnya. Ini sering terjadi, kan? Nah, selalu begitu. Melihat, jadi kontestasi Barat dan Timur di sini mempengaruhi juga persepsi itu. Nah, itulah. Jadi kembali kepada apa yang katakan Mas Mustari, memang transmisi sound transmission itu sudah bagian dari Islam sebenarnya sejak dulu. Terima kasih atas ingatannya. Baik, ada lagi dari peserta webinar yang ingin bertanya? Sebelum kita simpulkan, jika masih ada, saya silakan untuk mungkin bisa raise hand atau ya, mungkin sambil orang mencari menunggu Mbak Nini, saya sangat berharap Mas Wildan, Mas Didin, Kang Didin, dan kawan-kawan yang lain, ada seorang kandidat PhD kita yang fokus kepada ini, yang disertasinya menjadi satu seperti Mas Sunawoto dalam konteks dengan radio ya, menjadi bacaan wajib ya bagi kita untuk melihat fenomena ini dalam masyarakat Indonesia. Karena kita itu mayoritas Islam di dunia, plural dari segi etnisitas, agama dan sebagainya, dan sangat sangat kuat dipengaruhi oleh sound, modern sound ini kan, oleh sound suara mekanik ini. Berharap ada satu kandidat atau mungkin lebih juga boleh mengenai ini. Karena dari konteks lain Mbak Nini sudah ada, misalnya dari dakwah di televisi, baru-baru ini ada disertasi Syahril Siddiq ya, dakwah di televisi misalnya. Di media sosial ada banyak artikel sudah dari Eva Nisa dan Martin Slama dan lain-lain. Tapi yang fokus kepada sound ya itu belum ya. Berharap akan muncul ya disertasi mengenai itu atau tulisan yang mendalam ya. Terima kasih. Ya, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan terima kasih Bapak Dr. Suryadi sepertinya memberikan sinyal-sinyal positif ini, memberikan sinyal positif untuk adanya akademisi atau PhD kandidat yang meneliti soal sound ini. Untuk itu saya akan menyimpulkan webinar kita pada hari ini, yaitu mengenai natural sound dan mechanical sound, di mana natural sound yang kita dengarkan pada hingga saat ini sudah semakin berkurang, dan mechanical sound semakin bertambah seiring dengan berkembangnya teknologi. Hal ini membawa dampak di berbagai aspek, termasuk aspek psikologis, aspek politik, aspek kuasa, dan tadi juga ada disebutkan ternyata memberikan pengaruh yang cukup signifikan pada kesehatan. Nah, terima kasih kepada Bapak Dr. Suryadi atas waktunya, atas materi yang sangat bermakna buat kami, dan Pak Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya. Semoga kedepannya kita dapat bertemu lagi dengan membahas materi-materi terkait mechanical sound ini. Sangat menarik, Bapak. Saya sendiri baru tersadar setelah mendengar presentasi Bapak, oh ya ternyata memang selama ini kita banyak mengkaji mengenai
tulisan, hal-hal yang tertulis, yang kita dengarkan saja itu ternyata bisa menjadi topik riset yang sangat menarik dan masih jarang diteliti ternyata. Baik Bapak, terima kasih banyak dan kami mewakili Fakultas Adab dan Ilmu Budaya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan selama webinar ini dan terima kasih juga kepada seluruh peserta yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih aplaus untuk Prof. Suryadi. Ya, Mas Wildan, Kang Didin, Pak Aziz, hanya hanya sekedar untuk menginspirasi ya bahwa banyak hal yang yang masih bisa menjadi peluang untuk diteliti yang menarik bagi international reader gitu. Itu maksud saya ya. Ya, mudah-mudahan ya ini luar biasa ya. Kadang-kadang kalau sudah masuk ke slab, masuk ke masing-masing tuh tenggelam dalam masing-masing gitu. Iya, iya. Jadi kalau betul. rutinitas kemudian tenggelam. Nah, ini sangat bermanfaat sekali dan saya coba ya ini menjadi inspirasi, saya dorong mahasiswa-mahasiswa meskipun level S1 itu mulailah kita mengkoleksi fenomena tentang sound ini yang ada di Cirebon, karena Cirebon ini kan salah satu pusat peradaban Islam masa lalu ya, yang memiliki horizon tertentu gitu ya, yang menarik untuk diteliti. Mas Wildan, Kang Didin, apakah tema ini tidak mungkin dijadikan satu penelitian yang agak besar yang melibatkan mungkin antar institusi UIN Cirebon dengan Jogja misalnya di BRIN. Saya lihat di BRIN sekarang, saya kemarin ketemu Profesor Najib Burhani di Leiden, ada satu payung kan yang kurang lebih itu New Media and Indonesia Society seperti itu. Saya rasa kalau kawan-kawan Mas Sunawoto, Mas Didin, Mas Ikhwan, Mas Wildan mencoba memformulasikan dalam sebuah proposal, saya kira akan potensial untuk didanai oleh BRIN itu. Tapi atau malah oleh sumber lain ya, karena menurut saya ini menarik sekali. Tapi memang perlu dibuat dikonkretkan dalam sebuah proposal yang dalam tanda kutip seksi ya, yang marketable ya. Saya rasa malah untuk kerjasama internasional kan atau dengan BRIN ini itu sangat potensial menurut saya. Ya itu saya kebetulan ini Bang Sur, tahun ini tuh saya malah dengan BRIN itu malah tentang ekonomi syariah pada masa kerajaan ya. Masa kerajaan. Jadi artinya sebenarnya kerjasama dengan BRIN sangat terbuka ya. Kebetulan tahun ini saya kerjasama dengan BRIN dan juga ada penelitian kerjasama dengan Surakarta. Mereka kan ya pasti punya fatwa lah. Ya. Kalau kita misalnya untuk mengembangkan penelitian, saya kebetulan sudah kemarin tuh sempat ke Prof. Mustaqim, Mas Wildan, ke Prof. Mustaqim yang pasca sarjana tuh untuk lakukan kerjasama, tapi memang belum konkret ya, karena kalau untuk konkretisasi ini ada perlu energi tersendiri ya. Ya, untuk perlu mengkaji secara serius. Kalau misalnya ada peluang BRIN bisa kerjasama dengan internasional, ya kenapa tidak ya? Ada 2 institusi dari Cirebon, Jogja, dan Leiden ya untuk mengembangkan itu. Hanya memang saya perlu referensi lebih lanjut karena saya tidak ikut sejak awal, jadi saya belum connect Bang Sur terkait dengan sound itu. Jadi kalau misalnya ada bisa saya menerima file itu ya, file materi itu, dan kita coba dengan teman-teman di sini di Cirebon mengkajinya sehingga bisa ketika ngobrol tuh ada framework yang sama atau paling tidak mendekati lah bahwa yang dimaksud dengan penelitian ini adalah ini gitu.
Ya Eh, tadi di slide di apa PPT saya boleh senaraikan nanti. beberapa yang Ya, terpilih ya. Ya. oke. Dan Mas Wildan, sekarang Profesor Bart Barendrecht di Leiden, antropologi, itu punya proyek besar. Coba lihat cek itu proyeknya, itu mengenai big data, pokoknya Islam and media di Southeast Asia ya. Oh ya, menarik ini. Ya, ya Bart Barendrecht, Profesor Bart Barendrecht. Dia sudah menerima 3 kandidat dan satu orang masih mencari satu orang postdoc saya kira. Proyeknya untuk 4 tahun ke depan ya. Nah, barangkali kalau kawan-kawan di Jogja atau ya di Indonesia punya ide yang sama mengenai, dan dia sangat tertarik mengenai sound dan identity ini ya. Kalau bisa kawan-kawan merumuskan, siapa tahu bisa bekerja sama dengan Leiden di bawah supervisi apa itu Profesor Bart ya misalnya. Yang penting sekarang adalah Mas Wildan itu mengoleksi academic scholarly literature references mengenai ini kan, melalui tadi beberapa yang sudah saya. Karena ini memang secara teori dan memang masih belum familiar dengan kebanyakan mahasiswa kita gitu ya. Itu barangkali tahap awal ya. Tapi dari segi dosen ya sangat potensial ini menjadi satu proyek kolaborasi dengan luar ya. Belanda misalnya dengan Leiden atau ke BRIN, karena di bawah BRIN itu di bawah payung social humanities itu ada ya fokus ke sini. Dan kemarin kan beberapa orang rektor dari Belanda datang ke Jakarta ke BRIN untuk kerjasama apa kan mengenai itu. Ya, mungkin bisa didiskusikan dengan kawan-kawan ya. Terima kasih. Oke, ini ada dosen, kebetulan dosen muda ya yang juga belajar banyak tentang media. Nanti saya coba sounding ya dengan mereka. Makasih banget nih ya. Ya, ide bagus Bang Suryadi. Nanti coba saya diskusi dengan teman-teman di sini. Itu Mas Aziz itu juga saya kira tertarik tema ini. Nanti juga Mbak Witri. Nanti ya, Mas Sunawoto tentu saja itu ya. Nanti kita buat tim yang kuat lah untuk meneliti, membuat proposal saya kira. Ya. OR salah satu OR BRIN itu ya direkturnya BRIN juga OR-nya ya. OR-nya itu juga kita juga kenal baik. Nanti kita ya kerucutkan nanti dengan Mas Didin atau dengan Bang Suryadi juga ya. Ya, terima kasih, sangat inspiring ini diskusi siang ini. Terima kasih Mas ya atas undangannya ya. Ya. Sama-sama, saya juga terima kasih banyak. Ya. Oke. Mudah-mudahan kita jumpa ya. Ya saya juga siap-siap mau ke Amsterdam ini. Ya masih ada waktu ya. Dan ya mudah-mudahan kita jumpa. Terima kasih Pak Nini, semuanya, Pak Anwar, Pak Aziz ya. Oke, sampai ketemu lagi semuanya. Sampai ketemu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga sehat semua. Ya. Amin. 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 Ya, saya pamit dulu Mas Mbak Nini, Pak Anwar, Pak Aziz, siap. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit ya, Mas Wildan.